Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu kepada kita semua. Sukacita boleh kita alami bersama, di mana kita boleh berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Minggu 29 September 2024. Mengawali segala kegiatan kita pada hari ini, mari kita luangkan waktu kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita minta pertolongan dari Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur atas berkat kemurahan Tuhan yang sudah dilimpahkan kepada kami semua. Di mana hari yang boleh kami alami dengan ungkapan syukur, bangun, dan boleh menikmati hari karunia Tuhan yang selalu kami yakini boleh kami terima atas kasih dan penyertaan Tuhan. Mengawali pagi ini, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk menjadi penguatan di dalam kami menjalani hari ini. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan untuk dapat mengerti dan melakukan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi ini terambil dari Ester pasal 4 ayat yang pertama sampai 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota, sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian, datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja. Karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah, kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannya pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai, dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hatah, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatah mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta betapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu. Diserahkannya kepada Hatah supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatah disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatah dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hatah memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja.
Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku beserta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini, hidup dalam rencana Tuhan. Dalam bahasa Toraja, tuolan pangatokna puang. Setiap orang tentunya memiliki tujuan hidup. Tujuan hidup menjadi hal sangat penting dalam kehidupan seseorang atau juga kelompok. Tujuan hidup merupakan kekuatan seseorang untuk terus berjuang melakukan segala sesuatu agar sampai pada apa yang diharapkannya kelak. Ester merupakan seorang yang hidup dalam berbagai kehilangan. Orang tua, kemerdekaan, kepercayaan diri hingga arah dan tujuan hidup. Sekalipun ia kemudian menjadi Ratu Ahasweros, kesadaran tujuan hidup belum tampak dalam hidupnya. Rencana pemusnahan Israel menjadi pintu bagi Ester untuk menyadari rencana Tuhan dan membuatnya mengerti arti dan tujuan hidupnya. Melalui Mordekai, Tuhan menyadarkan Ester dari ayatnya yang ke-13 sampai 14. Segera muncul kesadaran dalam dirinya yang kemudian ia respon dengan luar biasa. Kita bisa lihat dari ayatnya yang ke-16. Kesadaran itu segera memunculkan keberanian yang tidak tanggung-tanggung, termasuk keberanian untuk mati demi tujuan hidup hingga membuatnya mengerti posisinya dalam rencana Tuhan. Statusnya sebagai orang asing tidak menghalangi keyakinan bahwa ketika Tuhan berperkara, maka tidak ada yang perlu dirisaukan. Kita seringkali meragukan tempat di mana Tuhan menempatkannya. Alih-alih mengasah kepekaan pada kehendak Tuhan, malah mengambil tindakan berdasarkan pandangannya sendiri. Rencana Tuhan untuk membuka mata, melihat tujuan yang sesungguhnya dihalangi oleh pemikiran dan perasaan sendiri. Perkataan apa yang aku pahami dan ingin aku lakukan lebih diindahkan ketimbang apa yang Tuhan ingin aku pahami dan aku lakukan. Melalui kisah Ester, kita diajak untuk melihat tujuan hidup melalui kacamata Tuhan. Orang percaya diajak tekun hidup dalam rencana Tuhan untuk sampai pada tujuan yang telah ditetapkannya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita kembali minta kekuatan dari Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami hendak bersyukur kepadamu Tuhan karena tiada berkesudahan kasih setiamu kepada kami. Selalu baru kami rasakan dan tak pernah terlambat pertolonganmu kepada kami semua. Terima kasih untuk firman kebenaran-Mu. Mampukan kami semua untuk selalu berpegang padamu
dan selalu hidup dalam rencana-Mu Tuhan. Mampukan kami, anak-anak-Mu, untuk percaya dan tak pernah meragukan perbuatan tangan-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk terus mengenal-Mu di dalam cara Tuhan merencanakan jalan kehidupan kami. Kami akan terus meyakini segala yang indah Tuhan akan berikan kepada kami semua. Terima kasih untuk kebersamaan kami dengan seluruh keluarga dan orang terdekat kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan sudah berikan, dan yang sakit kiranya Tuhan mau sembuhkan. Terima kasih untuk hari-hari yang boleh kami lewati, di mana sepanjang hari ini kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kiranya kami dijauhkan daripada mara bahaya, kecelakaan, dan segala yang jahat. Kiranya tangan Tuhan terus memegang kami dimanapun kami berada. Kiranya berkat, sukacita, dan damai sejahtera selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Dan dari semuanya itu, nama Tuhanlah yang akan dipermuliakan. Segala pergumulan kami, kiranya Tuhan mau campur tangan dan buka jalan. Kami manusia yang penuh dengan dosa. Ampunkan segala kesalahan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu tekun akan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya dari Jemaat Laharoi Balikpapan. Selamat memulai aktivitas kepada kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.